Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun latar belakangmu, dengar baik, tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Latar belakang itu tidak membuat jauh. Jahat pun Anda dulu, bahkan tadi, Tuhan tetap ada dekat sama setiap kita. Katakan amin. Amin. Jadi hari ini kita sama-sama diberkati Tuhan lewat kesaksian Pak Andreas. Tadinya nggak kenal Tuhan, tapi akhirnya kenal Tuhan. Ada lagi Pak, beliau ada di belakang itu. Pak Sitorus juga dulu ditangkap sama Tuhan, sekarang jadi hamba Tuhan. Pak Pendeta sekarang udah Pak ya, luar biasa. Jadi punya latar belakang yang unik. Ada lagi satu yang di belakang sana, warna bajunya warna hitam putih. Berdiri duduk. Berdiri. Ini juga dari kecil di jalanan. Pengamen, tapi puji Tuhan sekarang sudah ditangkap Tuhan ya. Sudah melayani Tuhan toh. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi saya mau bilang saudaraku, Tuhan memilih, dengar baik, bukan karena latar belakang kita. Kalau latar belakang satu pun kita nggak ada yang dipilih. Betul, termasuk Kuakuang. Kuakuang nantang Tuhan dia. Itu ya kawan, berdiri dulu kau, lihat semua. Itu Kuakuang itu. Dari Konghucu. Nantang Tuhan di penjara, mana Tuhan, mana ada Tuhan atau apa-apa gitu. Coba bayangin, Tuhan gak kelihatan ditantangnya. Tinggal selentik, ting, selesai. Tapi Tuhan juga pilih. Betul gak? Jadi saudaraku dengar baik, kalau engkau dipilih Tuhan, mari maksimal dalam pilihan. Tuhan gak memilih kita karena latar belakang kita baik. Tuhan gak memilih kita karena saudara bisa. Tuhan gak memilih kita karena Anda kaya. No. Tuhan memilih kita. Sederhana rahasianya. Apa itu? Karena Anda dan saya buatan tangannya. Sebenarnya kalau kita kembali ke belakang, Tuhan menciptakan kita itu baik adanya. Tuhan menciptakan kita itu Tuhan bilang serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi iblis gak suka. Tahukah saudara gak? Iblis gak suka. Gara-gara apa? Gara-gara masalahnya, dia dulunya di surga, memuji Tuhan, sombong. Dibuang ke bumi, diciptakan Tuhan, manusia. Dia lihat kok diciptakan ada tubuhnya, ada fisiknya. Kok aku diciptakan hanya roh. Gak adil Tuhan ini. Tuhan ciptakan manusia ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. Iblis lihat, wah kurang ajar ini. Aku diciptakan hanya roh. Udah begitu jatuh langsung dibuang, sombong langsung dibuang. Jatuhkan ini, lihat ini, dijatuhkannya si Adam dan si Hawa, betul gak? Jatuh, tepuk tangan dia. Sekarang kita sama. Sama-sama melawan Tuhan. Tepuk tangan dia. Tiba-tiba, waktu Tuhan berjalan di Taman Eden, Iblis melihat, loh mau kemana ini Tuhanku ini? Adam, di mana kau Adam? Aku malu Tuhan, aku telanjang, aku sembunyi. Loh, kenapa kau takut telanjang Adam? Tahu gak saudara? Waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan ampuni. Tapi iblis jatuh, diampuni. Makanya iblis dendam sama Anda. Pilihan ada di tanganmu. Anda mau sungguh-sungguh atau mau menerima kedendaman iblis. Sorry, sampai hari ini selama masih ada di bumi, sampai Tuhan Yesus datang, iblis dendam sama manusia. Saya nggak nakut-nakuti saudara. Iblis dendam sama kita. Kalau sama Tuhan dia nggak bisa lawan. Kalau manusia dihajar dia. Makanya Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kau siapa? Pak diselesaikannya manusia. Tapi dengar baik, kabar sukacita. Ketika Kristus ada padamu, iblis takut sama Kristus yang ada padamu. Makanya beliau tadi Bu Dewi bilang, pelayanan okultisme, pelayanan pelepasan tentang roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa tipu muslihat iblis yang ada di bumi. Kenapa? Karena roh Tuhan ada pada dia. Ibu Dewi ada roh Tuhan. Sehingga iblis takut sama Anda. Jadi ketika Anda di dalam Kristus, maka iblis gemetar. Dia
melihat Kristus, bukan Anda. Maka dia langsung pergi kabur. Kenapa? Karena Kristus ada padamu. Dia takut sama Tuhan. Saudaraku, dengar baik. Ketika Yusuf mati, perjalanan iman orang Israel mulai gundah gulana. Apalagi semakin banyak mereka, makin banyak, dan akhirnya Mesir penuh dengan orang Israel. Dan akhirnya pada waktu raja yang baru atas Mesir yang tidak mengenal Yusuf, dia bilang, wah, ini orang Israel ini makin kurang ajar, lama-lama kita dikuasai di sini. Ayo, semua yang namanya orang Israel buat jadi babu. Nah, ini babu itu ngerti bahasa Indonesia tuh. Budak. Dengan kata lain, satupun orang Israel tidak ada lagi yang menikmati berkat Tuhan, tanda kutip. Menjadi babu, menjadi budak, saudara. Tiap hari banting tulang, tiap hari kerja, rode, nggak digaji. Makan pun dicimit-cimit, kalau orang Jawa bilang. Sampai mereka merasakan sakit. Sampai bilang, Tuhan, kapan Engkau menolong kami? Tuhan, tolong kami. Kami nggak mampu menghadapi. Tokoh saudara, kalau logika berpikir, seorang bapak ketika melihat anak sedang mengalami seperti itu, apa yang dilakukan bapaknya? Langsung cepat menolong. Ayo, cepat. Itu bapak di dunia. Tapi kau tahu saudara, cara Tuhan menolong umat Israel itu unik, bin ajaib. Luar biasa, saudara. Bayangin saudaraku, waktu Musa lahir, dikatakan sama Alkitab, lihat nih, saya bacakan di Keluaran pasal 1. Dikatakan ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, tidak mengenal Yusuf. Dan dikatakan, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap orang Israel, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Sebab apa? Jangan-jangan mereka bersekutu dan memusuhi kita dan akhirnya memerangi kita, dan kita akhirnya pergi dari negeri kita sendiri. Dan akhirnya tahu saudara, akhirnya Raja Mesir Firaun berkata, mulai saat ini setiap perempuan Ibrani, ayat 16, pada waktu bersalin harus melihat anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, bunuh dia. Nah, gitu. Mengerikan gak? Kalau laki-laki, bunuh, supaya tidak ada keturunan dari orang Israel lagi. Sakit gak? Ibu-ibu, engkau pernah melahirkan? Tiba-tiba ada peraturan seperti ini, sakit gak? Mungkin waktu di apa nama itu? USG, anak laki-laki luar biasa. Tapi Raja Firaun bilang, setiap anak laki-laki bunuh. Kayaknya udah jatuh ketimpa tangga. Betul? Orang Israel minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan kami. Kami jadi budak di negeri Mesir ini. Tiba-tiba ada peraturan baru. Firaun bilang laki-laki semua dibunuh di bawah 2 tahun. Bunuh. Baru lahir 2 tahun. Sikat. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di posisi ini, mungkinkah kita masih bilang tetap, Tuhan Engkau baik? Masih adakah kata-kata berkata, Tuhan pasti tolong? Saudaraku dengar, orang yang jatuh ketimpa tangga sangat mengerikan. Udah jadi budak, punya anak laki-laki, dibunuh lagi. Kayaknya logika berpikir, mana Tuhan? Kok gak bisa menolong kami? Malah sekarang anak yang lahir dibunuh. Gimana Tuhan? Betul apa betul? Secara logika, makanya gini, jangan pernah pikirkan cara Tuhan menolong Anda. Sekali lagi, jangan engkau pikirkan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kalau kita berpikir, maka kita akan selalu frustasi. Percaya atau tidak,
orang yang memikirkan cara Tuhan menolong dia akan pusing dengan kehidupannya. Kayaknya tanda-tandanya nanti sebentar akan ditelepon saya jam 2 pagi. Tiba-tiba gak ada telepon, mananya Tuhan ini. Oh kayaknya nanti Pak Gembala pasti datang ke rumahku. Tiba-tiba Pak Gembala yang gak datang. Karena apa? Dia mereka-reka cara pertolongan Tuhan. Dia mikir-mikir gimana ya Tuhan. Pusing kepalaku. Kayaknya begini cara Tuhan menolong. Gak bisa. Satupun orang Israel pada waktu itu gak ngerti cara Tuhan menolong. Tapi dengar baik. Dengar baik. Makanya dikatakan sama firman Tuhan dan pujian tadi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena Tuhan itu ada dalam sepanjang masa. Tuhan itu Alfa dan Omega. Tuhan itu gak ada awalnya, gak ada akhirnya. Tuhan itu kekal. Dia tahu, dia ada di dalam kehidupan Anda hari ini, besok lusa, karena dia kekal dalam keilahiannya. Jadi maka dikatakan waktuku yang terbaik. Karena aku tahu ke depan apa yang terjadi dalam hidupmu. Maka jangan batasi Tuhan saudara dengan keterbatasan kita. Mari kita sama-sama baca. Katakan, saya mau belajar. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Keluaran pasal yang kedua, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dan keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Yang kedua, 2-3 Bapak Ibu Saudara. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan orang laki-laki. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Makanya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka dan melihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ia bayi itu. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Putri Firaun kepadanya. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. 10 sama-sama, 2-3. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamanya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Kita akan sedikit cerita tentang kelahiran Musa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mama dari Musa dan bapak Musa pun gak tahu anak ini yang dipakai Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Dan saya percaya putri Firaun pun tidak tahu cerita ini, bahwasanya Musa dipilih Tuhan. Kenapa? Karena posisinya Musa itu laki-laki, kondisinya pasti dibunuh. Betul apa betul? Karena situasi pada waktu itu genting saudara. Tidak boleh satu anak laki-laki pun yang lahir pada zaman itu. Dan Musa lahir, notabene dipilih sama Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari Mesir. Logika enggak? Secara berpikir logika enggak model seperti ini? Enggak logika saudara. Coba kita renung bersama-sama, renungkan. Posisinya, kondisinya laki-laki enggak akan mungkin ada lagi. Karena akan musnahkan, dibunuh. Tapi Tuhan pilih Musa di masa-masa yang dimana harus dibunuh. Laki-laki
tanpa terkecuali. Saya mau tanya, kalau kita yang mereka-reka ini, kira-kira ada yang nggak mampu untuk mengatasi ini? Ada yang nggak kira-kira yang mampu? Belum tahu ceritanya, ada? Ada. Dengar baik Tuhan, saudara, dengar. Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang jauh daripada apa yang kita pikirkan. Jauh banget. Bukan posisinya, tapi cara melakukan perkara ajaib. Jauh banget. Kita nggak bisa reka-reka, saudara. Bahkan mungkin kalau kita ada di posisi ini, saudara, mungkin akan kita bilang, mungkin kita pada waktu itu di Sungai Nil, jangan-jangan Putri Firaun nanti bunuh lagi anak itu. Betul apa betul? Karena logika, saudara, Putri Firaun siapa? Dia bukan orang takut Tuhan, saudara. Jadi kalau hari ini saudaraku dengar baik, mungkin saja sepertinya masalahmu itu nggak pernah kayaknya terselesaikan. Kok gitu aja masalahnya? Pusing aku menghadapinya. Tapi dengar baik, dengar baik. Yang pertama, Tuhan sebenarnya sudah merencanakan yang terbaik. Anda nggak meminta, Tuhan yang punya rencana untuk memberi yang terbaik. Percayalah, saya nggak pernah meminta, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tapi memang nggak salah kita meminta. Betul apa betul? Tapi jangan coba ketika aku meminta gak dikasih Tuhan, tanda kutip, belum dijawab Tuhan, tanda kutip, Anda langsung merengek-rengek. Apa itu bahasa itunya merengek-rengek? Hah? Merengek-rengek itu apa? Ngedumel. Kalau bahasa Inggrisnya ngedumel. Bahasa Inggris atau bahasa Jawa itu? Saudaraku dengar baik, dengar ini. Tuhan kita gak bisa kita raka-raka atau kita ajak dengan cara gini, Tuhan yang terbaik itu, kau kasih uang 10 juta sama saya hari ini, itu terbaik banget Tuhan. Gak bisa kita ajak untuk kompromi dengan begitu. Percayalah, Anda gak bisa mengajak Tuhan untuk Tuhan kompromi dengan keputusan Anda. Tapi Tuhan, aku butuh 10 juta Tuhan. Ayolah Tuhan. Seakan-akan kita, karena anak, seakan-akan gini, lebih pintar dari Tuhan. Ayat sebelumnya di Kejadian pasal 50 tadi, saudara. Semua orang Israel udah stres kalau bahasanya. Karena apa? Jadi budak, saudara. Emang enak jadi budak? Orang ada beberapa anak muda ketika disuruh aja nyapu rumah. Tapi nggak di sini, di luar sana. Beberapa anak muda disuruh nyapu rumah. Ada aja alasannya. Bentar mah. 5 menit lagi, ternyata 5 menit bagi dia, 5 jam bagi kita, yang orang tua. Betul apa betul? Iya. Jadi saudaraku dengar baik, Tuhan itu jauh memberi daripada apa yang kita pikirkan. Nggak nyambung kita sebenarnya. Marilah pertama belajar tentang percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Udah itu aja. Tuhan gak banyak meminta, saudara. Tuhan gak bilang nanti malam Jumat kau bawa ayam warna putih. Kalau malam Minggu kau bawa uang 750.000 supaya ku jawab doamu. Tuhan gak gitu, saudara. Tuhan gak pernah ngomong anak-anaknya sampai anak-anaknya bingung cari berkat untuk ketemu sama Tuhan supaya ditolong Tuhan. Enggak. Tuhan hanya bilang percayakan aja hidupmu sama aku. Boleh enggak sih? Boleh enggak sih kita percayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seumur hidup kita ini? Amin. Tapi saya ada ketemu orang di mana kemarin? Afrika Selatan bagian timur. Dia ajak untuk mempercayakan hidup sama Tuhan. Dia bilang, emang Tuhan di mana? Sorry saudara. Tuhan itu sayang banget loh sama kau. Sama aku sayang, cinta banget loh. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Masihkah kita gak percaya? Masih? Ayo bertobat saudara.
Katakan saya mau bertobat. Yang pertama, percayakan aja hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Bukan karena umat Israel mengerang sama Tuhan, maka Musa dipilih Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Sorry ya, mungkin Anda belum pernah dengar ini. Bukan karena umat Israel menjerit kepada Tuhan, sehingga Tuhan merencanakan penyelamatan atas mereka. No. Yusuf sudah bilang di Kejadian pasal 50. Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pasti menyelamatkan engkau, membawa ke tanah perjanjian. Sebelum udah mengerang belum mereka? Belum. Karena Yusuf masih hidup. Mereka masih nikmati kota Mesir. Tapi Yusuf sudah bilang, Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, pasti membawa engkau keluar dari tanah ini ke tanah yang sudah dijanjikan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi dengar baik saudara. Bukan karena engkau mengerang, maka Tuhan menjawab doamu. Tapi karena Tuhan sudah punya rencana atas hidupmu. Maka seakan-akan terkadang orang karena mengerang, menangis, puasa, doa ini, doa itu, tiba-tiba memang Tuhan jawab. Maka dia berkata, tuh kan, lu sih gak puasa seperti gua. Lu sih gak mengerang sama Tuhan seperti gua. Makanya gak dijawab doamu. Gua dijawab. Mulai muncul kesombongan. Tuhan tidak pernah bisa kita ubahkan hatinya supaya berubah ketika engkau menjerit menangis di hadapan Tuhan. Ketika engkau menjerit menangis di hadapan Tuhan, itu membuat hatimu supaya semakin mengerti isi hati Tuhan. Deal. Bukan membuat perubahan hingga Tuhan mengubah caranya untuk memberkatimu. No. Kita menangis, kita mengerang, kita berpuasa, kita bahkan sampai histeris minta Tuhan tolong. Dengar baik. Satu tujuannya, untuk membuat kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Bukan mengubah rencana Tuhan. Katakan amin. Tuhan sudah bilang dari awal, rencanaku bagimu, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh pengharapan. Udah ada rencananya dari dulu saudara. Katakan amin. Luar biasa Tuhanmu. Ayo dong, semangat dong cinta Tuhan. Maka di pelayanan kita tempat ini, visi misinya apa? Cinta Tuhan. Betul? Ayo, cinta Tuhan itu proses. Tapi prosesnya bukan turun. Iya Pak, aku proses kok cinta Tuhan. Iya, betul Pak, aku diproses. Oh gitu, puji Tuhan. Kemarin aku ke gereja, sekarang sebulan gak apa-apa Pak. Itu turun. Berarti bukan proses, tapi apa? Itu jawabannya si Dani loh ya. Dani yang jawab loh. Bukan saya loh. Pak Parlin, Dani yang jawab ya Pak Parlin, bukan saya. Jangan salahkan saya Pak Parlin. Oke? Poin yang kedua. Katakan yang pertama apa tadi? Percayakan hidupmu. Bukan hanya percaya. Percayakan hidupmu. Betul-betul hanya kepada Tuhan. Amin? Deal ya? Oke, yang kedua. Langsung ayatnya kita baca. Lalu bertanyalah, 6 dulu, ayat 6 sampai ke 7. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya kepada bayi itu dan berkata kepada dayang-dayangnya, tentulah bayi ini orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saudaraku, putri Firaun tahu apa yang direncanakan bapaknya. Membunuh orang Ibrani 2 tahun ke bawah. Setiap laki-laki yang lahir dibunuh 2 tahun ke bawah. Putri Firaun tahu itu. Dan putri Firaun ketemu sama Musa, dia ngomong begini, tentulah ini orang Ibrani. Nangkep gak? Dia tahu orang Ibrani harus dibunuh.
Dia tahu bayi yang di sungai Nil itu adalah orang Ibrani. Dan paling, kalau bahasanya saya, resiko yang paling berat adalah kakaknya Musa ngomong apa? Maukah ku bawa seorang ibu menyusui orang Ibrani untuk menyusui bayi ini? Kayaknya saudaraku, kalau kita berpikir di posisi itu, mengerikan gak? Ketemu sama pembunuh, yang mau dibunuh itu orang Ibrani, dan dia ngomong orang Ibrani yang menyusui anak yang harusnya dibunuh. Kayaknya mengerikan bukan? Tapi dengar baik. Tuhan bisa mengubahkan hati putri Firaun. Percayalah, saya yakin putri Firaun pada waktu itu dijamah sama Tuhan hatinya. Saya tahu kalau Tuhan tidak jamah pasti anak itu juga ditenggelamkan. Karena dia bilang ini pasti orang Ibrani nih. Dediku bilang bunuh. Tinggal ditarik aja masukin ke air, celupkan. Karena apa? Dan pada zaman itu siapapun yang melanggar perintah dari raja, mau dia anaknya, mau dia istrinya harus diselesaikan. Itulah Raja Mesir. Karena memang Raja Mesir menganggap dia Tuhan. Putrinya melanggar, dia hajar. Dibunuh. Karena melanggar perintah. Tapi dengar baik. Tuhan menjamah hati putri Firaun. Mungkin hari-hari ini saudaraku, engkau sedang menunggu mujizat. Dengan cara mungkin bekerja, bisnis dan lain sebagainya. Dan ketika engkau melihat pekerjaanmu, orang yang bekerja sama denganmu, kayaknya orang ini degil banget. Kayaknya orang ini negatif banget sama aku. Dengar baik. Siapapun orang yang bersama dengan engkau, mau jahat apapun dia kepadamu, kalau Tuhan menjamah hatinya, dia bisa berubah 180 derajat. Amin. Ini contoh saudara. Contoh yang clear, yang konkret, contoh yang real, nyata. Musa harusnya ditenggelamkan sama putri Firaun. Karena dia harus taat kepada bapaknya. Betul loh. Dan dia tahu ini orang Ibrani. Dia tahu dicek laki-laki. Datang kakaknya bilang, mau gak aku kasih ibu yang menyusui anak ini untuk kau? Dia bilang, boleh. Serius loh. Serius bu. Oke, tunggu ku panggil ya. Oke. Datang mamanya Musa. Tolong ya kau susui dia ya. Nanti ku bayar upamu. Itu bahasa sederhananya ya. Ceritanya kan begitu. Coba saya mau tanya. Gimana ceritanya orang bisa gitu caranya menyikapi mamanya si Musa dan bayi yang sedang dalam keranjang ini? Saya mau tanya, gimana caranya? Caranya karena Tuhan. Oke? Jadi mujizat itu karena Tuhan. Jangan coba reka-reka mujizat supaya terjadi dengan cara ini, cara itu. No. Tuhan sanggup menjadikan malam jadi siang. Tuhan sanggup menjadikan siang jadi malam. Bahkan Tuhan sanggup memberhentikan matahari. Sampai sini nangkap saudara. Jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Yang kedua, dia sanggup melakukan segala perkara. Katakan, dia sanggup melakukan segala perkara. Yang pertama apa tadi? Percayakan hidupmu kepada dia, Tuhan. Kedua, dia sanggup melakukan segala perkara. Apa masalahmu hari ini? Katakan, engkau sanggup melakukan segala perkara. Apa yang kau hadapi hari ini? Mungkin sepertinya tembok Berlin. Tinggi. Gak mungkin bisa kupanjat. Mungkin kiri kananmu, muka belakang semuanya tembok. Engkau hanya bilang, aku percayakan hidupku kepadamu Tuhan. Dan yang kedua engkau bilang lagi, Tuhan, engkau sanggup melakukan segala perkara. Makanya ada lagu pujian. Segala perkaraku ku taruh di kakimu. Itu lagunya kan? Atau udah ganti lagunya? Jangan-jangan saya salah lagunya. jadi mulai bingung saya, betul gak lagunya?
Tapi artinya kuserahkan sama Tuhan. Pokoknya mau di kaki, mau di tangan Tuhan, pokoknya di hadapan Tuhan gitu kan. Betul apa betul? Ayo. Karena segala perkara pasti bisa diselesaikan Tuhan. Makanya pemazmur bilang, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang beri kekuatan. Bu, jangan rekam bu. Mama Daud langsung rekam loh. Langsung dibikin di TikTok, Pak Gembala lah nyanyi. Soalnya di sampingnya ada orang TikToker juga, samping itu TikToker. Haleluya. Saya kaget dengan Bang Job kemarin dia men-TikTok. Ih, banyak juga pengikutnya. Ternyata di sini media-media sosialnya keren-keren loh. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, karena waktu adalah time. Dan yang terakhir. Ayat yang ke-10, 9 dulu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibunya, bawalah bayi ini dan susukanlah bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Yang ke-10. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkat menjadi anak dan menamai Musa, sebab katanya karena aku telah menarik dia dari air. Yang terakhir, yang ketiga. Waktu Musa dibawa kepada putri Firaun, udah besar, betul? Dibawa kepada putri Firaun berarti dibawa kemana? Kemana? Ke istana. Saya mau tanya nih. Kalau Musa dibawa ke istana, ketemu gak sama Firaun? Kira-kira apa yang terjadi kalau logika? Hei, anak siapa kau bawa itu Nah gitu, Firaunnya orang Batak soalnya. Kau bawa ke sini, siapa itu? Dad, ini orang Ibrani, Dad. Dedi kan? Kan Batak manggil bapak itu Dedi. Oh udah ganti juga. Banyak yang ganti sekarang ya. Tadi lagu segala perkara ku taruh di kakimu. Atau di tangan, lupa. Ini orang Batak gak panggil Dedi. Seren panggil apa sama papanya? Dedi kan? Bukan Pak. Oke lah, itulah pokoknya. Lu bawa siapa ini? Putra dari Ibrani. Pasti diakui gak sama si putri Firaun? Pasti diakui dong. Dia mana berani bohong? Tapi saya mau tanya saudara. Musa jadi apa namanya kalau anak tadi putri Firaun, apa kalau pangeran? Nah ini saya nggak tahu jadinya. Jadi pangeran nggak dia di Mesir? Alkitab bilang jadi pangeran dia loh. Jadi anak kesayangan. Saya mau tanya, gimana ceritanya bisa cerita begini? Halo? Logika berpikirnya gimana bisa kita merenungkan ini saudara? Bisa nggak Ibu Sitorus? Hah? Dia bilang kubunuh orang Mesir, orang Israel bunuh semua ya. Terus tiba-tiba ketemu sama Musa yang notabene harus dibunuh. Betul apa betul? Terus dia angkat jadi pangeran, jadi anak raja yang luar biasa. Gimana ceritanya saya mau tanya? Saudaraku dengar baik. Dengar baik. Kadang orang kepinginnya diberkati. Betul? Secara finansial, ekonomi berubah. Betul? Supaya mengubah status. Bukan status Facebook. Mengangkat derajat. Kan ada orang bilang gitu kan? Tapi dengar baik. Boleh ketahui dulu. Tapi dengar baik. Tuhanlah yang mengangkat derajatmu. Jangan pernah ada orang gampang tersinggung karena dia bilang menghina derajatku. Emang aku orang miskin. Emang aku. Kan gitu. Mengangkat derajat sendiri. Maka pergi sana pergi sini pakai segala macam baju mahal, sepatu mahal. Supaya apa? Mengangkat derajat. Dengar baik. Kalau Tuhan yang mengangkat derajatmu, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkanmu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara,
Jangan mencari kehormatan. Bahkan gila hormat. Kalau Tuhan yang menghormati kita, maka satupun tidak ada yang meremehkan kita. Musa diambil dari air, dibawa ke istana, dihormati sama Firaun, dijadikan pangeran. Bukan pangeran dangdut ya, pangeran Mesir. Apalagi kurangnya Tuhan yang Anda sembah? Apalagi coba, ayo kasih tahu ke saya. Coba ada nggak kekurangan Tuhan lagi? Jadi kalau Anda dan saya dipilih Tuhan, disayang Tuhan untuk suatu tujuan yang mulia, maka yang pertama, serahkanlah hidupmu totalitas kepada Dia. Dan yang kedua, percayalah bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin. Dan yang ketiga, Tuhanlah yang mempermuliakan kita. Jangan cari kemuliaan manusia. Jangan cari hormat dari manusia, saudara. Lama-lama nanti Anda stres. Di luar sana saya pernah ketemu. Sampai pinjam sana, pinjam sini untuk apa? Gaya hidup yang hedonis. Hedonis bukan, benar ya? Jangan sampai salah lagi kata-katanya. Saya soalnya kata-kata begitu kurang pasti. Ya. Pinjam sana, pinjam sini, pinjam online, pinjam offline. Serius ada di luar sana, bukan di sini. Di sini anak-anak Tuhan luar biasa. Katakan amin. Ayo. Di tempat ini anak-anak Tuhan yang luar biasa, saya mau kasih tahu. Tuhanlah yang mengangkat derajatmu. Tuhanlah yang mempermuliakanmu. Jangan cari derajat dari orang lain. Jangan cari kemuliaan dari orang-orang. Jangan cari kehormatan dari orang-orang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri.